Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 861 ini adalah kawanan serangga pemakan jantung. Tatapan Yan Jun menunjukkan ekspresi putus asa. Serangga pemakan hati sudah mengepung mereka, bahkan yang seseorang yang abadi juga tidak mungkin terbang keluar. Liu Yuseng juga terbiasa melihat tontonan besar, tapi saat ini, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Jumlah serangga pemakan jantung yang begitu banyak, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia juga tidak punya cara untuk menangkal mereka. Ye Yuan saat ini mengarahkan pandangannya pada kawanan serangga pemakan jantung, tapi tiba-tiba merasa seseorang memeluk kakinya, menundukkan kepalanya untuk melihat, itu adalah gadis kecil Yan Ling. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, "Ling Er, apakah kamu takut?" Ling Er menggelengkan kepalanya dengan lucu dan berkata, dengan kakak Ye Yuan di sekitar, Ling Er tidak takut. Anak yang baik, Ye Yuan dengan lembut mengusap kepala kecil Ling Er dan berkata dengan penuh perhatian. Menghadapi kawanan serangga yang begitu besar, formasi barisan tentu saja merupakan cara terbaik. Jika mereka diserang secara terpisah oleh serangga-serangga ini dan dikepung satu persatu, itu akan menjadi bencana. Ye Yuan tidak berniat untuk berhenti. Jika Liu Yuseng benar-benar mampu menghadapi serangga ini, tentu saja dia tidak akan ikut campur lagi. Kelompok tentara bayaran Laut Hijau jelas sangat terbiasa dengan formasi barisan. Hanya dalam beberapa hembusan napas, formasi barisan sudah terbentuk. Ye Yuan sedikit berseri-seri dan melihat kelompok tentara bayaran Laut Hijau dengan pandangan yang sepenuhnya berbeda. Formasi barisan ini disebut formasi persatuan Profon Rohani. Setelah terbentuk, akan ada resonansi fantastis di antara para ahli bela diri, dan kekuatan masing-masing akan meningkat dengan sangat besar. Selain itu, kelompok ahli bela diri bisa bergabung untuk menciptakan pesona, yang membuat kekuatan formasi barisan meningkat pesat. Ye Yuan mengamatinya sejenak. Formasi barisan ini, bahkan jika ahli bela diri tingkat alam tanpa fase ingin membukanya, mereka juga harus mengeluarkan banyak tenaga. Tidak heran kelompok tentara bayaran Laut Hijau disebut sebagai yang terkuat di kota Luoding. Tampaknya bukan tanpa alasan. Memang, begitu pesona diaktifkan, itu segera mengisolasi serangga pemakan jantung di luar. Banyak serangga menabrak pesona itu seperti ngengat ke dalam api, tetapi begitu mereka menyentuh pesona, segerombolan besar mati oleh cahaya yang menyilaukan. Melihat pemandangan ini, hati Yan Jun akhirnya kembali tenang. Ia menghela nafas panjang lega dan memuji, kakak Liu memang mengesankan, mengontrak kelompok tentara bayaran Laut Hijau untuk perjalanan ini benar-benar sangat berharga. Liu Yuseng juga bangga dan berkata, "Hehe, sudah jelas, kelompok tentara bayaran Laut Hijau bisa mencapai status tinggi saat ini, bagaimana mungkin kami tidak memiliki kemampuan kartu truf utama? Dengan kita, kelompok saudara-saudara di sini, tidak masalah seberapa banyak serangga menyebalkan ini." Kekuatan formasi persatuan Profon Rohani memang luar biasa. Formasi itu dengan cepat membunuh sejumlah besar serangga pemakan jantung. Namun serangga-serangga ini terlalu banyak, mereka sama sekali tidak bisa dibunuh habis. Serangga-serangga ini jelas bukanlah jenis yang takut mati. Setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa menembus pesona, mereka dengan cepat menghentikan serangan dan mulai berputar di luar pesona. Tiba-tiba, serangga-serangga itu tampak mengalami stimulasi tertentu dan mulai saling menggigit. Ketika para ahli bela diri melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat tidak terkesima. "Haha, serangga-serangga ini memang liar, tidak bisa menembus pesona kita, mereka malah mulai membunuh satu sama lain," kata seseorang dengan tertawa sinis. Ketika serangga-serangga ini mulai menggigit, mereka tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan terhadap teman-teman mereka. Sangat cepat, sekelompok besar serangga pemakan jantung mati karena digigit oleh teman-teman mereka sendiri. Namun ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, pandangannya menjadi serius. "Semuanya, jangan mengurangi kewaspadaan, serangga pemakan jantung yang saling menggigit ini bukanlah sifat keganasan mereka yang asli, tetapi karena ada seseorang yang mengendalikan mereka untuk berevolusi. Serangga pemakan jantung tidak dapat mengambil bentuk manusia, tetapi mereka bisa berevolusi melalui memakan teman-teman mereka. Bersama dengan peningkatan peringkat, ketahanan mereka terhadap energi esensi juga akan meningkat secara dramatis," kata Ye Yuan dengan suara serius. Ye Yuan seperti peramal. Begitu dia selesai menjelaskan, setelah serangga pemakan jantung memakan banyak teman-teman mereka, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Akibatnya, jumlah serangga berkurang banyak, tetapi kualitas mereka meningkat secara signifikan.
Ekspresi Liu Yuseng berubah, dan dia berkata, "Hati-hati, mereka akan menyerang, bunuh mereka." Kali ini, serangga pemakan jantung yang mengalami peningkatan besar dalam kekuatan mereka kembali dengan semangat baru setelah kegagalan sebelumnya. Grup mercenari Laut Hijau berusaha keras untuk mengendalikan pesona, membombardir dengan sembrono ke arah serangga. Namun, tubuh serangga pemakan jantung itu sebenarnya hanya bergoyang sedikit dan jatuh tepat di atas pesona. Serangga pemakan jantung sebenarnya mulai melahap energi esensi yang digunakan untuk mengatur pesona. Melihat adegan ini, ekspresi Liu Yuseng dan Yan Jun berubah drastis. Bukankah serangga ini sedikit terlalu tangguh? Semakin banyak serangga yang masuk ke pesona, pesona itu menjadi langit hitam dengan sangat cepat. Liu Yuseng berkeringat di wajahnya karena gugup, dia ingin menghapus formasi Arai, tetapi menghapus formasi Arai saat ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tepat pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia menyala, nyala api yang mengamuk benar-benar mulai menyala pada pesona. Pada saat ini, hampir semua serangga pemakan jantung berkumpul di pesona. Api ini terbakar sangat tiba-tiba, membakar semua serangga ini sekaligus. Serangga mengeluarkan tangisan rendah, membuat orang bergidik ketakutan saat mendengarnya. Nyala api ini sangat ganas, seperti belatung bernanah tulang, tidak peduli bagaimana serangga itu berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu. Meskipun serangga itu telah berevolusi dengan sukses, di bawah nyala api ini, mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Liu Yuseng dan Yan Jun menyaksikan adegan ini dengan bingung, keduanya agak aneh. Pancaran api bersinar di wajah mereka, memancarkan cahaya, mengguncang orang sampai ke intinya. "Kakak Liu, apakah nyala api ini dilakukan oleh kelompok tentara bayaranmu?" Yan Jun bertanya perlahan. Liu Yuseng tercengang, lalu segera tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, tentu saja, tadi aku sengaja menunjukkan kelemahan pada musuh, itu demi menarik mereka semua untuk mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Bagaimana, Bos Yan, apakah api ini masih bisa dilewati?" Yan Jun menganggukkan kepalanya secara mekanis dan mendesah dengan pujian, "Kakak Liu memang tangguh, jika kita dapat kembali dengan selamat dari perjalanan ini, hadiah grup tentara bayaran Anda akan bertambah 30% lagi." Meskipun Liu Yuseng tidak tahu apa yang sedang terjadi, hasil ini tepat seperti yang dia inginkan. Api yang membingungkan ini sebenarnya secara langsung meningkatkan upah mereka sebesar 30%. Melihat adegan ini, Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan tidak berniat mengungkap untuk mengklaim pujian. Sebelumnya, perhatian semua orang terfokus pada serangga itu. Dia mengambil keuntungan saat semua orang tidak memperhatikan dan diam-diam memasukkan api suci cendana pembersih ke dalam formasi Arai. Bagaimana bisa api suci tier 7 cleansing cendana bisa ditahan oleh serangga ini? Mereka langsung terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Cara seperti ini, hanya Ye Yuan yang bisa melakukannya tanpa menarik perhatian juga. Dia sangat akrab dengan formasi persatuan mendalam roh ini. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bekerja sama dengan para seniman bela diri ini, itu mulus. Bahkan Liu Yuseng tidak mendeteksinya. Jangan senang terlalu dini. Serangga ini pasti dikendalikan oleh seseorang, membakar mereka dengan api ini. Pel hutangnya mungkin akan muncul, Ye Yuan memperingatkan. Bab 862, suara Ye Yuan belum usai ketika seorang pria muncul di pandangan semua orang. Yan Jun berkata dengan senyum getir, "Tuan Ye, bisakah kita berhenti bicara? Jika terus berbicara, mungkin kita akan membangkitkan sesuatu yang ada di sini." Liu Yisheng juga menggerutu, "Tuan Ye, bisakah kita diam saja sebentar? Apapun yang kamu katakan, semuanya akan menjadi kenyataan. Dengan cara ini, kita bisa melupakan mencapai tempat tujuan selama di sisa hidup kita." Ye Yuan terkejut, baru saja dia kembali dari pikirannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan malu-malu, saya akan berhenti bicara." Mulai dari saat musuh muncul, seolah-olah seluruh arah plot telah direncanakan oleh Ye Yuan. Dan dia menjadi seorang peramal yang benar-benar ampuh. Apapun yang dia katakan, semuanya menjadi kenyataan. Yan Jun dan Liu Yuseng jelas telah menyadari hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Ye Yuan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jika bukan karena Ye Yuan, mereka mungkin sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengeluh di sini. Pria yang tiba-tiba muncul ini memiliki pandangan jahat dan kejam, bahkan ada bekas luka pisau di wajahnya. Sudah terlihat bahwa dia bukan orang baik-baik, tetapi orang ini hanya berada di alam pencerahan surga tingkat 8. Ini membuat Liu Yuseng dan yang lainnya merasa lebih tenang. Melawan pencerahan surga tingkat 8, Liu Yuseng merasa dia tidak akan kalah dari siapapun.
Selain itu, menurut pandangannya, pria ini seharusnya lebih kuat dalam mengendalikan serangga. Kekuatan tempurnya seharusnya tidak kuat, berani membakar mati semua serangga pemakan jantungku. Aku pedang darah Tan Si. Apakah kalian siap untuk dihukum? Kata pria berbekas luka itu dengan suara dingin. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Liu Yuseng dan Yan Jun berubah drastis. Kamu adalah pedang darah Tan Si yang membantai seluruh keluarga Zhang di kota Luoding 10 tahun lalu. Liu Yuseng sangat terkejut, tangannya yang memegang pedang mengetat dengan tidak wajar. Jelas, nama garang Blood Saber Tan Si membuat Liu Yuseng merasa takut. Ye Yuan sangat penasaran ketika melihat situasinya juga. Liu Yuseng tampaknya tidak takut pada apapun dan siapapun, tapi sekarang dia sangat takut pada pria berbekas luka di hadapannya. Apakah pria berbekas luka ini sangat mengerikan? Tanya Ye Yuan, seorang ahli bela diri dari kelompok tentara bayaran Laut Hijau. Ekspresi orang itu juga tidak terlalu bagus. Dia berkata dengan suara serius, 10 tahun yang lalu, Blood Saber Tan Si hanya berada di alam pencerahan surga tingkat 6, tetapi membantai seluruh keluarga Zhang di kota Luoding yang beranggotakan lebih dari 200 orang. Harus diketahui bahwa keluarga Zhang adalah keluarga besar yang tak tertandingi di kota Luoding. Mereka memiliki 2 orang ahli bela diri di alam pencerahan surga tingkat 9, bahkan ada beberapa orang di alam pencerahan surga tingkat 8. Tan Si membunuh semuanya dengan kekuatan sendiri. Kamu bisa menilai itu mengesankan atau tidak? Ahli bela diri itu mengira Ye Yuan akan terkejut besar setelah mendengarnya. Tapi Ye Yuan hanya dengan santai berkata, "Oh, lalu tidak ada lanjutan lagi." Tan Si seharusnya telah memahami maksud sejati tertinggi. Itulah mengapa dia begitu dahsyat. Setelah 10 tahun berlalu, Tan Si sudah mencapai alam pencerahan surga tingkat 8. Kekuatannya pasti telah mencapai puncak baru. Jika Liu Yuseng berhadapan dengannya, memang agak merepotkan. Maksud sejati tertinggi bukanlah kubis yang bisa dimengerti oleh siapapun. Meskipun Liu Yuseng kuat, dia masih agak jauh untuk memahami maksud sejati tertinggi. Dalam keadaan berada di tingkat kultivasi yang sama, Liu Yuseng benar-benar bukan lawan Tan Si. Namun, melihat Tan Si ini juga membuat Ye Yuan memahami kekuatan ahli bela diri Laut Iblis Kekacauan. Tempat ini hanya berada di wilayah perbatasan Laut Iblis Kekacauan, dan sudah ada ahli seperti Tan Si. Melanjutkan lebih dalam, dia mungkin akan bertemu dengan karakter yang lebih tangguh. Heh, kelihatannya nama saya, Tan Si, masih cukup kuat. Karena Anda tahu namaku, Anda seharusnya tahu bahwa saya tidak pernah meninggalkan korban yang selamatkan. Apakah kalian bertindak sendiri, atau membiarkanku yang melakukannya? Kata Tan Si dengan senyum dingin. Ekspresi Liu Yuseng berubah, dan dia berkata, kami tidak pernah memprovokasi diri yang mulia. Justru diri yang mulia yang mengambil inisiatif untuk mengendalikan serangga pemakan jantung untuk menyerang konvoi perdagangan kami. Mengapa perlu bersikap sombong? Maksud Anda bahwa serangga pemakan jantung saya mati sia-sia begitu saja? Untuk melatih serangga ini, Tan ini mengeluarkan harga yang cukup besar, hampir membunuh semua orang di daerah ini. Sekarang, Anda semua malah membakarnya sampai mati. Mungkinkah Anda masih ingin tidak terlibat dalam hal ini? Tan Si berkata dengan dingin. Ekspresi Liu Yuseng berubah drastis, dan dia berkata, ini, kekuatan di daerah ini benar-benar dibantai oleh Anda. Liu Yuseng masih penasaran. Seharusnya, sampai ke tempat ini, sudah banyak orang-orang yang muncul, tetapi sepanjang jalan, sangat sepi. Apa, mungkinkah Anda masih ingin membalas dendam untuk mereka? Baiklah, sudah cukup basa-basinya, saya akan mengirim Anda pada saat ini juga. Tan Si langsung bertindak tanpa ragu-ragu, masuk ke dalam formasi. Liu Yuseng tahu bahwa dia tidak sebanding. Dengan jeritan keras, formasi Persatuan Profon Rohani langsung terbentuk. Cahaya pedang berwarna darah menyambar formasi besar dan bahkan menghantam pesona sampai bergoyang-goyang. Bahkan Liu Yuseng dan yang lainnya tersentak dengan tidak stabil. Ini, bagaimana bisa begitu kuat? Liu Yuseng menjadi pucat ketakutan saat berkata. Jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Hanya di tingkat pencerahan surga tingkat 8, tapi kesenjangan antara Liu Yuseng dan Tan Si sungguh terlalu besar. Tan Si juga agak terkejut melihat bahwa dia tidak berhasil dalam satu serangan dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok kecilmu masih memiliki sedikit kemampuan. Tapi serangan berikutnya, kalian harus berhati-hati. Hanya sedikit terkejut, itu saja. Tidak peduli seberapa kuat formasi Persatuan Profon Rohani ini, dia juga tidak menganggapnya sebagai ancaman. Saudara laki-laki Liu, ini, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Yan Jun berubah drastis saat dia berkata.
Ekspresi Liu Yuseng sangat jelek, menggertakkan giginya, dia berkata, tidak ada pilihan lain, nama Garang Tansi ini terkenal. Tidak pernah ada orang yang selamat di bawah tangannya, ingin hidup, kita hanya bisa bertaruh segalanya dalam satu pertempuran. Haha, bertaruh segalanya dalam satu pertempuran, kelihatannya kalian baru saja masuk ke Laut Iblis Kekacauan. Kalian bahkan tidak tahu bahwa Tan ini sudah masuk dalam daftar terbaru proklamasi pembantai bumi, kata Tan Si dengan tertawa, seolah-olah Tan Si mendengar sesuatu yang konyol. Dia tertawa, tetapi yang lain tidak bisa tertawa. Ye Yuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut, reputasi proklamasi pembantai bumi, tentu saja pernah dia dengar sebelumnya. Daftar ini diterbitkan oleh cabang Laut Iblis Kekacauan dari Menara Rahasia Surga. Satu edisi setiap setengah tahun, dibagi menjadi dua, surga dan bumi, dua proklamasi. Yang tercakup dalam proklamasi pembantaian surga adalah semua ahli bela diri di alam tanpa fase. Yang tercakup dalam proklamasi pembantaian bumi adalah semua ahli bela diri di alam pencerahan surga. Setiap ahli bela diri yang masuk dalam daftar akan menjadi orang dengan kekuatan bela diri yang sangat luar biasa di tingkat yang sama, menghadapi para ahli di tingkat yang sama, hampir semuanya adalah pembunuhan instan. Setiap ahli bela diri di Laut Iblis Kekacauan bangga bisa masuk dalam daftar surga atau bumi. Seperti yang dikatakan Tan Si, Liu Yuseng dan yang lainnya sudah lebih dari setengah tahun tidak masuk ke Laut Iblis Kekacauan dan sama sekali tidak menyadari bahwa Tan Si benar-benar meraih pencapaian proklamasi pembantai bumi dalam setengah tahun ini. Menghadapi seorang ahli dalam proklamasi pembantai bumi, bagaimana mungkin Liu Yuseng dan yang lainnya masih berpikir untuk beruntung? Lebih penting lagi, Tan Si ini merepotkan dan kejam, sama sekali tidak memberikan jalan keluar bagi orang-orang, bahkan jika mereka memohon padanya, dia tidak mungkin melepaskan kelompok orang ini. Tidak heran konvoi perdagangan itu menghilang, dengan cara yang membingungkan, dengan bintang jahat yang begitu hebat, bagaimana mungkin mereka masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup kali ini? Tan ini tidak akan menahan diri lagi, kalian harus menunjukkan segala kekuatanmu. Tan Si menjilati bibirnya, mengungkapkan ekspresi kejam, jelas, serangan berikutnya akan menjadi serangan kilat. Bab 863. Saudara-saudara, pertahankan semangat kalian, pria ini tidak mudah untuk ditangani, kata Liu Yuseng dengan wajah serius. Ahli proklamasi pembantaian bumi, tidak masuk akal jika mereka menganggapnya enteng. Jika dia tidak memiliki formasi persatuan profon rohani untuk membantu, dia pasti akan berbalik dan lari sekarang. Tentu saja, apakah dia bisa lolos atau tidak adalah masalah lain. Anggota tentara bayaran Laut Hijau tentu juga menyadari apa arti proklamasi pembantaian bumi. Masing-masing dari mereka menyemangati diri dengan penuh energi untuk menghadapi serangan kilat Tan Si. Sejenak, pesona menyilaukan terpancar, kekuatan formasi persatuan profon rohani tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Tan Si melihat tindakan Liu Yuseng dan yang lainnya dengan acuh tak acuh dan sama sekali tidak gelisah. Formasi ini cukup menarik, namun, ingin menghadapiku hanya dengan orang-orang seperti ini. Tan Si tertawa dingin, sebuah sabit kecil berwarna darah muncul di tangannya. Pembantaian bulan darah Tan Si mengatakannya satu persatu, cahaya bulan sabit berwarna darah yang menakutkan merobek formasi besar. Ekspresi Liu Yuseng sangat serius, dia mengalirkan seluruh energi esensnya ke dalam formasi tanpa menyimpan apapun. Aura serangan Tan Si sepenuhnya berbeda dari serangan sebelumnya, kekuatan itu lebih dari beberapa kali lebih besar. Dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan formasi persatuan profon rohani ini, dia mungkin sama sekali tidak bisa menahan serangan ini. Tapi pada saat ini, dia juga tidak memiliki opsi kedua. Satu-satunya pilihan adalah menghadapi musuh dengan seluruh kekuatannya. Namun, tepat pada saat itu, formasi persatuan profon rohani meledak dengan cahaya gemilang sekali lagi. Aliran api yang ganas meletus sekali lagi, bertabrakan dengan cahaya saber Tan Si. Keduanya seimbang, Liu Yuseng melihat adegan di depan matanya dengan tidak percaya. Cahaya saber Tan Si benar-benar diblokir oleh mereka. Tiba-tiba Ling Er berseru, jelas sangat bersemangat, tapi katanya belum sempat diucapkan ketika dia melihat Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan kepadanya untuk tidak bicara. Si gadis kecil ini sangat tajam, dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Ling Er, ini adalah rahasia kecil kita. Jangan katakan pada orang lain, oke, Ye Yuan mengirimkan pesan. Si gadis kecil mengangguk dengan bersemangat, seolah menjaga rahasia yang sangat besar, sangat senang dengan dirinya sendiri. Orang lain tidak menyadari tindakan Ye Yuan, hanya gadis kecil Yan Ling ini yang menyadarinya. Yan Jun tidak tahu apa artinya dan berteriak keras, Yan Ling,
mengapa kamu bermain-main di sini? Cepat kembali ke kereta. Si gadis menjulurkan bibirnya dan lari menjauh dengan cepat. Setelah Yan Ling pergi, Yan Jun menghela nafas panjang dan berkata kepada Liu Yuseng, "Kakak Liu memang hebat, formasi ini, bahkan seorang ahli proklamasi pembantaian bumi juga tidak berdaya melawannya." Ahli proklamasi pembantaian bumi apa? Saya pikir itu tidak lebih dari ini saja, kata Liu Yuseng dengan tertawa besar. Mengapa hari ini begitu aneh? Bisakah jadi bahwa saya tampil luar biasa dan membuat kekuatan formasi meningkat lebih tinggi? Pikir Liu Yuseng, diam-diam. Satu kali masih bisa dikatakan kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali berturut-turut, itu berarti dia tidak sengaja mencapai terobosan. Dia adalah inti seluruh formasi. Hanya dia yang bisa melepaskan serangan begitu cepat dan ganas. Ekspresi Tan Si sangat marah. Dia tidak mengharapkan bahwa formasi rendahan ini bisa benar-benar menahan serangannya. Terutama serangan api yang tiba-tiba muncul tadi. Proses dari awal hingga akhir sangat mengancam. Faktanya, hampir sebanding dengan serangannya, Blood Moon Slash. Tapi dia tidak percaya bahwa sekelompok kecil kelompok tentara bayaran bisa memiliki kekuatan untuk berhadapan dengannya. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan ini, serangan tadi tidak mungkin mencapai efek seperti itu. Di antara orang-orang ini, pasti ada seorang ahli. Hanya saja orang ini tidak ingin mengekspos dirinya, jadi dia menggunakan tangan Liu Yuseng untuk menghadapinya. Sepertinya tadi, ini adalah orang yang juga bertindak. Itulah mengapa ia membakar serangga pemakan jantung yang telah dirawat dengan susah payahnya dengan bersih dalam satu serangan. Tan Si melihat Liu Yuseng dan berkata dengan senyuman dingin, "Hanya berdasarkan sampah sepertimu tidak akan cocok menjadi lawanku." Liu Yuseng berkata tanpa rasa takut karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kelompok tentara bayaran kami tidak pernah mengedepankan kekuatan individu, semua orang bersama-sama melewati kesulitan. Itulah kemenangan, meski saya bukan lawanmu, kamu juga tidak bisa melakukan apapun kepada kami. Kata-kata Liu Yuseng sangat mendorong seluruh kelompok tentara bayaran. Meskipun tidak masuk akal, anggota-anggota ini penuh percaya diri saat ini. Rasa takut terhadap ahli proklamasi pembantaian bumi sebelumnya telah menghilang begitu saja. Ahli proklamasi pembantaian bumi dalam legenda tidak tampak tidak mungkin untuk dikalahkan. Ye Yuan merasa tertawa-tawa dalam hatinya. Pria ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan hati orang-orang. Tapi untuk dapat membuat tentara bayaran Laut Hijau mengkultivasikan formasi persatuan profon rohani sampai pada tingkat ini, Liu Yuseng memang bukan orang yang sederhana. Jika tidak bertemu dengan ahli seperti Tan Si, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah bagi Liu Yuseng untuk masuk dan keluar dari wilayah perbatasan Laut Iblis Kekacauan. Tan Si marah sampai wajahnya berubah hitam, luka di wajahnya tampak lebih ganas. Namun, Tan Si tidak mempermasalahkan apapun. Di Laut Iblis Kekacauan, tempat seperti ini, kekuatan adalah segalanya untuk berbicara. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kelompok tentara bayaran ini. Mengatakan omong kosong lainnya juga tidak akan membantu masalah ini. Pandangan matanya menyapu wajah semua orang di kelompok tentara bayaran, berharap menemukan ahli tersembunyi itu. Saat pandangannya menyapu ke arah Ye Yuan, ia terhenti sejenak. Bertahun-tahun bertahan antara hidup dan mati membuat kekuatannya meningkat pesat. Ini juga membuat persepsinya menjadi sangat tajam. Ketika Tan Si pertama kali melihat Ye Yuan, dia merasa bahwa Ye Yuan berbeda dari yang lainnya. Tapi sangat cepat, dia menyangkal pemikirannya sendiri. Tingkat kultivasi Ye Yuan terlalu rendah, dan usianya terlalu muda juga. Benar-benar tidak mungkin menjadi ahli tersembunyi itu. Namun, selain Ye Yuan, dia tidak bisa menemukan orang lain yang mencurigakan sama sekali. "Apa yang sedang kamu lihat? Mau berkelahi atau tidak? Kalau tidak, kita harus segera melanjutkan perjalanan kita," kata Liu Yuseng dengan angkuh. Tang Si melirik Liu Yuseng dan berkata dengan menghela napas dingin, "Anda beruntung hari ini. Berdoalah agar Anda tidak jatuh ke tangan saya." Setelah selesai berbicara, sosok Tang Si bergerak dan menghilang dari depan mata semua orang. Ahli proklamasi pembantaian bumi telah diusir oleh kelompok tentara bayaran Laut Hijau. Kita kembali ke Luoding City kali ini. Tentara bayaran Laut Hijau Kia kemungkinan besar akan menjadi terkemuka, kata Liu Yuseng dengan tertawa besar. Yan Jun juga mengangkat tangan dan mengucapkan selamat kakak Liu. Karena kakak bisa mengusir ahli proklamasi pembantaian bumi, tentara bayaran Laut Hijau sepenuhnya pantas menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di Luoding City. Mulai sekarang, tidak ada orang lain yang akan dapat melampaui. Tidak masalah kali ini, semua berkat Bos Yan. Kalau bukan karena Anda menyewa kami kali ini, kami tidak akan memiliki kesempatan ini,
kata Liu Yuseng sangat bersemangat dan bersemangat saat ini. Ahli proklamasi pembantaian bumi, mereka semua adalah makhluk legendaris bagi mereka. Harus diketahui bahwa di tempat sebesar laut iblis kekacauan, berapa juta ahli alam pencerahan surgawi yang ada. Tapi daftar proklamasi pembantaian bumi hanya mencatat 500 orang. 500 orang ini adalah makhluk paling kuat di antara para ahli alam pencerahan surga. Kabar burung menyebutkan bahwa ahli proklamasi pembantaian bumi yang melintasi ranah untuk mengalahkan alam tanpa fase biasa bukanlah sesuatu yang sulit. Dari sini, seseorang bisa melihat seberapa luar biasa kekuatan ahli proklamasi pembantaian bumi, bisa mengusir ahli seperti itu, sudah cukup untuk membuat tentara bayaran Laut Hijau terkenal di seluruh dunia. Namun, bukan karena saya ingin mengurangi semangat, orang itu mungkin, kata Ye Yuan, kata-katanya terputus di tengah jalan, dia dihentikan oleh Yan Jun. Bab 864, Tuan Ye, jangan lagi membuat ramalan ilahi, Yan Jun penuh ketakutan setelah insiden tersebut. Saat Ye Yuan berbicara baru saja, itu langsung membuat semua orang ketakutan besar. Dia berkata apapun, itu akan datang. Jika mulut Ye Yuan terus berbicara, mereka bahkan akan khawatir apakah itu akan menarik seorang ahli ranah ilahi. Ye Yuan mengedipkan matanya 2 kali, menandakan bahwa dia tidak akan berbicara lagi. Hanya setelah itu Yan Jun menghela napas lega dan melepaskan tangannya. Ye Yuan berkata dengan wajah polos, aku hanya memberi peringatan sedikit dari hati. Apakah itu perlu? Sangat perlu, Yan Jun dan Liu Yuseng berseru serempak. Mengusir Tan Si, rombongan akhirnya berangkat dalam perjalanan lagi. Para ahli di wilayah ini pada dasarnya semuanya dibunuh oleh Tan Si, jadi sepanjang jalan setelahnya menjadi lebih santai. Tidak ada satu orang pun yang mencari masalah, dan berkat kalimat terakhir Ye Yuan yang tidak keluar dari mulutnya, Tan Si ternyata tidak datang mencari masalah juga. Tapi sepanjang jalan, Liu Yuseng tetap menjaga semangatnya 120% untuk merespons penyergapan Tan Si. Meskipun kata-kata Ye Yuan belum selesai, dia mengambilnya ke hati. Berhadapan dengan Tan Si, ahli semacam ini, dia sama sekali tidak berani melonggarkan. Jika tidak ada formasi persatuan rohani, dia pasti akan segera tewas dengan mudah. Tapi tidak tahu mengapa, Tan Si tidak pernah muncul lagi. Sebenarnya, bukan bahwa Tan Si benar-benar tidak muncul sebelumnya, dia selalu mengikuti dekat dengan rombongan karavan. Bahkan ada satu kali ketika dia ingin serangan mendadak, tetapi setiap serangan mendadak itu, dia selalu diusir oleh perasaan ilahi samar-samar. Tindakannya sama sekali tidak dapat disembunyikan dari mata dan telinga Ye Yuan. Ye Yuan hanya memperingatkannya untuk tidak bertindak ceroboh tanpa berpikir dengan perasaan ilahi. Hanya setelah itu Tan Si memastikan bahwa pasti ada seorang ahli yang kekuatannya lebih tinggi dari dirinya di dalam rombongan ini. Pihak lain tidak ingin mengungkapkan identitasnya, itulah sebabnya dia selalu menggunakan metode ini untuk memperingatkannya. Jika dia benar-benar nekat, pihak lain kemungkinan besar akan benar-benar melakukan serangan pembunuhan. Tan Si membunuh orang seperti lalat, tetapi itu tidak berarti dia tidak takut mati. Melempar telur ke batu, semacam hal ini, dia tidak akan melakukannya. Meskipun Ye Yuan benci kebiasaan membunuh Tan Si, dia juga bukan orang yang kejam. Orang-orang seperti Tan Si terlalu banyak di Laut Iblis Kekacauan, sama sekali tidak bisa dibunuh habis. Karena Tan Si bijaksana, maka Ye Yuan tidak akan repot-repot menyingkirkan dia. Setelah itu, Ye Yuan menggunakan Fury untuk menciptakan sebuah tiruan untuk tinggal di dalam gerobak, tapi dia sendiri masuk ke dalam Fast Heaven Pagoda untuk berlatih. Berbicara tentang pelatihan, peningkatan tingkat kultivasi Ye Yuan selama 2 tahun terakhir agak cepat. Tapi kecepatan pemahaman konsep melambat, sulit untuk ada waktu luang. Ye Yuan tentu saja tidak akan membuang-buang waktunya. Di dalam ruang kesadaran tato surga luas, alis Ye Yuan berkerut kencang, berbisik pada dirinya sendiri. Langkah terakhir niat sejati yang membara ini, bagaimana saya harus menerobosnya? Tidak heran spirit bristle itu begitu kuat, niat sejati yang membara ini memang tidak mudah dipahami. Ye Yuan sudah mencapai langkah terakhir dalam memahami niat sejati supremasi yang membara. Perasaan itu jelas berada sangat dekat, tapi Ye Yuan terus gagal untuk menangkapnya. Menurut legenda, ketika niat sejati supremasi yang membara dikembangkan hingga batas ekstrim, itu dapat membakar kehidupan, tak terkalahkan. Dari sini dapat terlihat seberapa kuatnya niat sejati ini. Tapi semakin kuat sesuatu, semakin sulit tentunya dipahami. Ye Yuan sudah maju di jalan ini selama bertahun-tahun dan meminjam bantuan dari Tato Fast Heaven sebelum mencapai batas saat ini. Tapi ingin menembus hambatan terakhir ini tidaklah mudah. Di dalam ruang kesadaran ini,
Ye Yuan telah menderita sakit tidak tahu berapa banyak. Tetapi langkah terakhir ini, dia terus gagal melihat harapan. Tiba-tiba Ye Yuan menepuk kepalanya dan berkata dengan penyesalan, "Kenapa saya begitu bodoh?" Seniman bela diri dari Spirit Bristle 9 yang Divine Art sendiri sebenarnya mengandung niat sejati atribut api di dalamnya. Spirit Bristle itu juga berlatih dalam seni bela diri sebelum memahami niat sejati. Saya bersikeras untuk mengabaikan jalan pintas dan tidak mengambilnya. Apakah itu tidak benar-benar bodoh? Juga karena kemampuan pemahamannya yang terlalu tinggi, setiap kali dia memahami niat sejati supremasi yang membara sendiri dan menciptakan seni bela diri sendiri. Akhir-akhir ini dia jarang menggunakan metode kultivasi dari Spirit Bristle 9 yang Divine Art lagi. Setelah kebiasaan semacam ini terbentuk, itu akan membentuk stagnasi yang serius, membuat Ye Yuan merasa tidak mau belajar hal-hal baik dari seni bela diri lainnya. Tidak disadari bahwa generasi mendatang semuanya berdiri di pundak para pendahulu. Sebagai sebuah seni ilahi, bagaimana mungkin kekuatan dari seni bela diri Spirit Bristle 9 yang Divine Art itu biasa-biasa saja? Melatih rangkaian seni bela diri ini hingga lingkaran besar kesempurnaan, niat sejati yang membara Ye Yuan akan dicapai dengan sendirinya. Mengikuti seni bela diri untuk memahami niat sejati supremasi yang membara jauh lebih mudah daripada memahaminya dari awal. Ye Yuan mengambil napas panjang, kesadarannya keluar dari tato Fast Heaven, dan dia mulai merenung tentang metode kultivasi Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Mulai dari gerakan pertama, jari yang absolut, Ye Yuan perlahan mengatur ulang urutan ide dari rangkaian seni bela diri ini. Dengan pemahaman Ye Yuan terhadap niat sejati yang membara dan niat sejati transmisi saat ini, dia memiliki pemahaman yang baru ketika dia memahami seni bela diri ini kembali. Sebagai seni ilahi, Spirit Bristle 9 yang Divine Art awalnya diturunkan dalam garis sejajar. Seni bela dirinya secara alami diturunkan secara linear juga. Ye Yuan mengingat pemahamannya terhadap niat sejati dan menemukan bahwa rangkaian teknik bela diri ini mengikuti perkembangan pikiran niat sejati dan menciptakan metode kultivasi ini. Level keempat, telapak tangan api surgawi. Level kelima, api konvergen awan. Level ke-6, void tanda api. Ye Yuan menemukan dengan terkejut bahwa mengolah teknik bela diri Spirit Bristle 9 yang Divine Art hingga level ke-6 sudah mencapai level supreme niat sejati. Tidak berarti bahwa selama dia berlatih sesuai dengan rutinitas yang ditentukan, dia sudah memahami supreme niat sejati sekarang. Penemuan ini membuat Ye Yuan tersenyum getir, benar-benar duduk di gunung harta tapi tidak mengetahuinya. 3 level terakhir dari teknik bela diri, setiap level sesuai dengan 3 tahap supreme niat sejati. Selama Ye Yuan sepenuhnya memahami makna mendalam terakhir dari 9 matahari membakar surga, memegang tingkat ke-9 dari supreme niat sejati yang membara akan menjadi sesuatu yang tidak sulit. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan pada Ye Yuan. Pemahamannya dalam Dao Pedang terlalu kuat, sehingga menyebabkan teknik bela diri yang dia ciptakan lebih kuat daripada gerakan Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Tentu saja, syaratnya adalah bahwa pemahaman Ye Yuan dalam supreme niat sejati Dao Pedang sudah mencapai level kelima. Tiba-tiba berbalik, tapi orang itu berada di bawah cahaya yang suram. Aku berlari maju membabi buta, tapi mengabaikan pemandangan di belakangku. Ye Yuan berkata dengan rasa sedih. Tidak ada yang tidak bisa salah, mustahil bagi Ye Yuan juga. Ye Yuan terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk memahami. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemahamannya terhadap Dao bela diri baru dimulai selama 10 tahun. Tanpa akumulasi waktu, bagaimana mungkin supreme niat sejatis yang sangat dalam ini begitu mudah untuk dipahami? Memang benar bahwa Spirit Bristle Raja Ilahi kuat, tapi waktu yang dia habiskan tenggelam dalam Dao ini adalah sesuatu yang tidak mungkin Ye Yuan kejar, bahkan jika dia memacu kudanya. Setelah memikirkan hal ini, Ye Yuan tidak ragu-ragu lagi dan mulai mengolah kembali teknik bela diri pendukung Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Ye Yuan tidak malas, dia mulai berlatih dari jari absolut yang tingkat pertama. Ini adalah sistem teknik bela diri yang lengkap. Melewatkan tautan apapun mungkin menyebabkan pengaruh besar pada pemahaman di belakangnya. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, Ye Yuan tentu saja tidak akan melakukan kesalahan di sini. Tapi ketika dia benar-benar mulai melatih teknik bela diri ini, dia masih menemukan bahwa dia berpikir terlalu sederhana. Bab 865, teknik bela diri pada beberapa level awal berhasil dikuasai oleh Ye Yuan dengan kecakapan tinggi, hanya membutuhkan kurang dari 2 hari untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika ia mencapai level ke-6, kecepatan Ye Yuan tiba-tiba melambat. Teknik bela diri Void Fire Mark adalah titik tembus niat sejati tertinggi, sangat sulit dilatih.
Ye Yuan menghabiskan setengah bulan sebelum akhirnya berhasil melatihnya hingga mencapai tingkat kemahiran kecil, namun ia masih berada satu langkah jauh dari memahami niat sejati yang tertinggi. Namun, melatih tanda api Void sesuai dengan pemahaman Ye Yuan sebelumnya masih memperdalam pemahamannya terhadap supremasi niat sejati yang membara. Masih ada satu permata kekacauan tersisa. Sepertinya tanpa menggunakan permata kekacauan ini, saya mungkin tidak akan dapat memahami suara masi niat sejati yang membara dalam waktu singkat, ucap Ye Yuan dengan rasa bersalah. Permata kekacauan yang diekstraksi adalah pemberian Longteng. Ye Yuan akhirnya menggunakannya. Ye Yuan sangat tegas dan tidak ragu-ragu sebelum akhirnya langsung melepaskan permata kekacauan ke dalam tato Fast Heaven. Ye Yuan merasa bahwa ia hanya berada satu langkah dari niat sejati tertinggi. Permata kekacauan ini segera digunakan tanpa keraguan. Selain itu, Ye Yuan sadar bahwa di Laut Iblis Kekacauan, hanya dengan memiliki kekuatan yang besar itu baru bisa menjamin keselamatannya. Berbeda dari tempat-tempat lain, di Laut Iblis Kekacauan, seniman bela diri yang memahami niat sejati tertinggi dapat ditemukan di mana-mana. Ketika Ye Yuan berhadapan dengan mereka, dia tidak akan memiliki terlalu banyak keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman niat sejati yang kedua, itu sangat penting baginya. Selanjutnya adalah latihan teknik bela diri yang membosankan. Setiap hari, Ye Yuan akan berlatih sesuai dengan serangkaian gerakan tanda api Void. Proses ini sangat membosankan, tetapi Ye Yuan menemukan kegembiraan di dalamnya dan tidak pernah merasa lelah. Tetapi dampak dari fokus pada kultivasi juga tampak. Setelah 1 bulan, tanda api Void Ye Yuan akhirnya mencapai tingkat lingkaran besar. Tetapi ini masih jauh dari memahami niat sejati yang tertinggi. Ye Yuan yakin bahwa selama ia mencapai tingkat kecakapan yang sempurna, ia pasti dapat memahami niat sejati tertinggi. Selama 3 bulan berikutnya, ia masih berlatih tanpa kenal lelah. Ye Yuan hampir tidak memiliki waktu istirahat sama sekali, kondisinya seperti orang gila. Akhirnya, 1 hari setelah 3 bulan berlalu, tanda transparan ditembakkan oleh Ye Yuan ke dalam hampa. Tampak raut kegembiraan di wajah Ye Yuan saat ia berkata, "Akhirnya selesai, niat sejati yang membara, memang luar biasa kuat, ini baru saja mencapai tahap pertama, dan kemungkinan akan lebih kuat daripada pedang nol mengambangku." Tanda api Void yang sedang dilatih akan menunjukkan tanda berwarna kuning yang cemerlang ketika baru dimulai. Ketika dilatih hingga mencapai lingkaran besar, akan menjadi tanda berwarna kuning terang. Dan tanda cetak transparan yang ditembakkan adalah tanda kemahiran sempurna dari tanda api Void. Ye Yuan juga mengandalkan gerakan ini untuk akhirnya memahami niat sejati yang membara. Mulai dari menginjakan kaki di jalan 9 surga hingga saat ini, sekitar 10 tahun waktu telah berlalu, Ye Yuan akhirnya memahami niat sejati yang kedua. Kegembiraan dalam hatinya bisa dibayangkan. Pemahaman niat sejati yang membara ini jauh lebih cepat dari pedang nol mengambang. Ye Yuan juga telah menyertakan usaha besar dalam perjalanan ini. Di dalam ruang tato surga luas, Ye Yuan membeku hingga mati entah berapa kali. Meskipun bukan kematian yang sebenarnya, perasaan seperti itu terasa seperti ia mengalaminya secara nyata. Orang yang kurang memiliki tekad, penderitaan itu sudah cukup untuk membuat mereka gila, apalagi untuk memahami. Sekarang, usaha yang sangat keras dari Ye Yuan akhirnya membuahkan hasil. Niat sejati kedua ini adalah kesuksesan bersejarah bagi Ye Yuan. Karena banyak seniman bela diri yang mampu memahami niat sejati tertinggi, tetapi memahami 2 niat sejati tertinggi, itu sangat jarang. Alasannya adalah karena ada batas pada kekuatan seseorang. Energi seseorang terbatas, memahami niat sejati tertinggi sudah menghabiskan energi besar. Bagaimana mungkin masih ada orang yang memiliki energi untuk memahami yang kedua? Untuk dapat memahami niat sejati kedua dan mencapai alam dewa, tak satu pun bukan kekuatan besar dari alam dewa dengan kekuatan yang jauh melampaui mereka di tingkat yang sama. Jika Divine King Spirit Bristle tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan 10 tahun untuk memahami niat sejati yang membara, pasti akan terkejut sampai rahangnya jatuh. Masih ada 2 bulan lagi. Saya ingin tahu jenis kekuatan apa yang akan dihasilkan dengan menggabungkan niat sejati yang membara dengan gelombang naga berperingkat roh bersama-sama. Ucap Ye Yuan dengan penuh semangat. Meskipun kekuatan niat sejati yang membara pada tahap pertama kuat, jelas masih belum memenuhi persyaratan Ye Yuan. Ketika itu, Ye Yuan melakukan penggabungan antara niat sejati yang membara dan gelombang naga dan menciptakan gerakan pembantaian api. Tetapi kekuatan Carnage gerakan api sudah tidak mencukupi sekarang. Ketika Ye Yuan menghadapi musuh saat ini, kebanyakan keadaan adalah dengan langsung menggunakan telapak tangan naga melingkar. Sekarang, setelah ia memahami niat sejati tertinggi,
dengan menggabungkan telapak tangan naga melingkar dengan niat sejati yang membara, kekuatannya pasti sangat mengesankan. Selama 2 bulan tersisa ini, Ye Yuan berencana untuk melakukan hal ini. Tidak diragukan lagi, tingkat kesulitan untuk menggabungkan telapak tangan naga melingkar dengan niat sejati yang membara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gerakan pembantaian api. Penggabungan sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai referensi saja, tetapi dengan pengalaman gerakan pembantaian api, Ye Yuan memiliki arah untuk bekerja, yaitu resonansi. Ketika ia menyatukan telapak tangan naga melingkar dengan niat sejati yang membara, Ye Yuan hanya menggunakan gerakan pembantaian api setelah mengejutkan berbagai tinju dan menemukan titik resonansi dari niat sejati dan tubuh fisik juga. Yang dia inginkan saat ini adalah menemukan titik resonansi dari niat sejati tertinggi dan gelombang naga tingkat roh. Ye Yuan perlahan menutup matanya dan mulai merasakan, mencari titik tembus dari 2 jenis atribut yang sama sekali berbeda ini. Menggabungkan niat sejati tertinggi dan teknik bela diri tubuh fisik, mungkin hanya Ye Yuan jenis monster ini yang mampu melakukannya. Para seniman bela diri biasa di tingkat pencerahan surga, lupakan niat sejati tertinggi, tubuh fisik mereka mungkin bahkan tidak 1/1000 dari kekuatan Ye Yuan. Tapi proses ini tidak berjalan lancar. Setelah 2 bulan, Ye Yuan masih belum menemukan titik resonansi, tetapi efek permata kekacauan sudah habis. Dalam periode ini, tingkat penguasaan Ye Yuan juga diam-diam mencapai pencerahan surga tahap kedua. Ye Yuan tidak punya pilihan selain menenangkan emosinya dan kembali ke realitas. Tuan Ye, kami sudah mencapai kota awan transien, di luar kereta, suara Yan Jun yang sangat sopan memanggil Ye Yuan. Mengerti, Ye Yuan menjawab dengan tenang, suaranya agak serak. Tetapi saat dia turun dari kereta, Yan Jun terkejut. Tuan Ye, apa yang terjadi padamu? Ye Yuan saat ini memiliki mata yang cekung dan wajah yang pucat, jelas sangat lelah, seolah-olah ia mengalami penyakit serius. Meskipun hanya 20 hari yang berlalu secara keseluruhan di dunia nyata, bagi Ye Yuan, sudah lebih dari setengah tahun yang berlalu. Setengah tahun ini, dia praktis berlatih dengan gila dan tidak benar-benar istirahat. Sekarang, saatnya dia santai, seluruh tubuh Ye Yuan terasa lelah yang amat sangat. Jangan khawatir, saya sedang berlatih metode kultivasi jiwa ilahi. Kekuatan jiwaku terlalu terforsir. Saya ingin istirahat sebentar, dan saya akan baik-baik saja. Ye Yuan melambaikan tangannya dan dengan santai membuat cerita palsu. Kota awan transien ini adalah tujuan kelompok ini. Ini adalah kota paling terpencil di Laut Iblis Kekacauan. Bab 866, di Laut Setan Chaotic, perselisihan dan diakhiri dengan perkelahian saling menghunus senjata sering terlihat. Selama itu bukan pembantaian, tidak ada yang akan peduli padamu. Oleh karena itu, orang tanpa kekuatan semua harus menyelipkan ekornya di antara kaki dan berlalu. Tidak ada aturan yang tertulis di sini, tapi kekuatan adalah yang tertinggi untuk semuanya. Untuk bertahan hidup, seniman bela diri secara alami membentuk faksi dan geng. Sangat sulit untuk bertahan hidup sendirian di sini. Kota awan transien hanyalah sebuah kota kecil, populasinya tidak banyak. Tempat ini jelas bukan titik akhir Ye Yuan, tujuan sejatinya adalah inti dari Laut Iblis Kekacauan, yaitu Slaughter Steps. Dan kota awan transien memiliki arai transmisi yang mengarah ke Slaughter Steps. Terlepas dari arai transmisi, dia masih memerlukan item lain untuk masuk ke Slaughter Steps. Ini juga salah satu tujuan Ye Yuan datang ke sini. Kali ini, Ye Yuan tidur sampai langit menjadi gelap dan dia tertidur sangat nyenyak, melewati hari ketiga sebelum akhirnya dia bangun. Saat dia keluar, Ye Yuan menemukan bahwa suasana yang tidak tepat. Pemilik Yan, kalian semua apa yang terjadi? Ekspresi Yan Jun gelap seperti mendung. Dia duduk di sana sendirian dan diam. Di matanya sebenarnya samar-samar berisi air mata. Ini membuat Ye Yuan sangat heran. Meskipun kekuatan bela diri Yan Jun tidak terlalu bagus, dia benar-benar pria yang tangguh dalam kesan Ye Yuan. Apa yang sebenarnya bisa membuatnya duduk sendirian di sini dengan air matanya menetes? Yan Jun tidak mendengar kata-kata Ye Yuan sama sekali, masih menatap kosong di sana. Pemilik Yan, Ye Yuan mendekat dan sedikit menyentuh Yan Jun sedikit. Yan Jun tiba-tiba kaget bangun dan berkata, Tuan Ye, kamu bangun. Yan Jun memiliki penampilan seperti dia kehilangan jiwanya, membuat Ye Yuan merasa ada firasat buruk. Pemilik Yan, ada apa denganmu? Di mana sisanya? Di mana Nyonya dan Ling Er? Tanya Ye Yuan. Saat Yan Jun mendengar, air mata mengalir tak terkendali saat dia tersedak dengan sedih. Ling Er, dia. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, apa yang terjadi pada Ling Er? Pagi ini,
Kami pergi untuk menyerahkan barang-barang. Suang Er dan Ling Er tetap tinggal di penginapan. Suang Er baru saja pergi sebentar, tapi aku tidak berharap. Mengatakan sampai di sini, Yan Jun tersedak dan benar-benar tidak bisa melanjutkan lagi. Ekspresi Ye Yuan sedikit turun, dan dia berkata, Ling Er hilang. Yan Jun menganggukkan kepalanya dengan susah payah, dengan sangat sedih. Beberapa tahun yang lalu, dia kehilangan putrinya di kota awan transien ini juga. Hasilnya adalah ia menyerahkan semua asetnya sebelum nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawa putrinya. Sejak itu, Yan Jun mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya dengan putus asa, untuk mengobati penyakit kronis yang kambuh pada putrinya. Dia tidak berpikir bahwa setelah selang waktu beberapa tahun, adegan yang sama persis benar-benar terjadi sekali lagi. Terhadap Yan Ling gadis kecil ini, Ye Yuan cukup menyayanginya. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki banyak kesulitan dalam hidupnya. Ini membuat perasaannya haru. Diam beberapa saat, Ye Yuan bertanya, pemilik Yan, jangan panik dulu. Ceritakan tentang situasinya saat itu. Tapi Yan Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada situasi khusus juga. Suang Er baru saja pergi sebentar. Lalu ketika dia kembali ke rumah, Ling Er sudah hilang. Hampir identik dengan yang terakhir kali. Saya sudah meminta kakak Liu agar mereka semua pergi dan mencari. Tetapi setengah hari telah berlalu, tidak ada berita sama sekali. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia bertanya, persis sama seperti terakhir kali, apakah Anda tahu siapa yang menyergap Ling Er terakhir kali? Yan Jun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kami sama sekali tidak melihat wajah orang itu, dia hanya membuat kita mengirimkan kristal esensi bumi ke titik yang ditentukan. Kami mendengar suara tangisan bayi dan pergi mencari Ling Er, berbalik untuk melihatnya, kristal esensi bumi sudah lama hilang tanpa jejak. Mendengar uraian Yan Jun, Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya. Waktu sebelumnya, pihak lain jelas sudah berencana membunuh Sandra, hanya saja pihak lain tidak berharap hidup Ling Er sebenarnya begitu ulet, bertahan dengan kuat selama beberapa tahun, sehingga akhirnya diobati sepenuhnya oleh Ye Yuan. Jika itu hanya penculikan dan pemerasan, metode pihak lain mungkin akan sama seperti terakhir kali. Tepat saat mereka berbicara, Liu Yuseng berjalan dengan tergesa-gesa. Bos Yan, saudara-saudaraku sudah bertanya sekitar dan tidak punya kabar Ling Er. Tapi, Liu Yuseng ragu-ragu. Yan Jun membeku dan tiba-tiba berkata, tapi apa, mungkinkah? Liu Yuseng mengangguk dan menyerahkan selembar kertas. Ekspresi Yan Jun berubah secara drastis ketika dia menerimanya dan melihat. Ye Yuan melihatnya dengan jelas dari belakang. Secarik kertas menulis, malam ini di tengah malam, gudang utara kota, 1 miliar kristal esensi bumi. Hanya Yan Jun yang diizinkan datang sendiri. Serahkan uang di satu tangan, orang di tangan lain. Memang, pola yang sama dari metode terakhir kali. Seolah-olah seseorang sengaja melirik Yan Jun, untuk benar-benar menggunakan metode yang sama padanya 2 kali. Tanpa ragu, ini dilakukan oleh orang yang sama. Ye Yuan juga bisa tahu dari keterampilan untuk merusak meridian bahwa pihak lain benar-benar seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sangat tangguh. Ye Yuan diam-diam mundur dari kerumunan dan datang ke jalanan. Setelah 1 jam, Ye Yuan bermain dengan dupa pendek di tangannya saat dia berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa saya harus menggunakannya lagi. Apa yang Ye Yuan pegang di tangannya adalah tepatnya dupa penuntun jiwa yang digunakan untuk menemukan Lu Er saat itu. Tetapi dupa pemandu jiwa yang dia sempurnakan kali ini adalah kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu itu. Persepsinya terhadap kekuatan jiwa juga jauh lebih tajam. Dia perlahan-lahan datang ke kamar Ling Er, mendorong membuka pintu, dan mendapati Lin Suang sedang memegang barang milik Ling Er dengan tatapan kosong. Ye Yuan menghela nafas dan berkata kepada Lin Suang, tidak perlu sedih lagi, Nyonya, saya punya cara untuk menemukan Ling Er. Lin Suang awalnya berwajah pucat, hampir tanpa tanda-tanda kehidupan di matanya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung melompat dan meraih lengan Ye Yuan. Tampak seolah-olah dia gila ketika dia berkata, Tuan Ye, apa yang kamu katakan itu benar? Ye Yuan mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku sudah memiliki beberapa dugaan. Hanya saja saya masih perlu memastikan sedikit, Nyonya. Apakah Anda memiliki barang-barang pakaian yang Ling Er sering pakai? Pinjamkan pada saya untuk digunakan. Mata Lin Suang akhirnya bersinar dengan kehidupan ketika dia buru-buru mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Ye, aku akan segera mengambilnya untukmu. Tak lama, Lin Suang membawa sepotong pakaian kecil dan indah. Ye Yuan langsung menyalakannya bersama dengan dupa pemandu jiwa. Pada saat yang sama,
Hati Ye Yuan bergerak sedikit, dan Firi muncul di depannya. Firi, kamu ikuti asap dupa uni dan lihat di mana mereka menyembunyikan Ling Er. Iya, kakak. Firi menerima perintah dan berubah menjadi nyala api, mengikuti selai aroma yang keluar dari ruangan. Melihat adegan ini, Lin Xuang sangat terkejut. Setelah Firi pergi, Ye Yuan berkata kepada Lin Xuang, sebenarnya, aku percaya Anda dan suami sudah memiliki beberapa dugaan di hati Anda juga kan? Hanya saja orang itu, Anda merasa tidak mampu menghadapinya, jadi Anda tidak mau berpikir terlalu banyak. Menyelamatkan Ling Er kali ini, Anda dan suami sebaiknya tidak perlu terlibat dalam situasi yang berantakan ini lagi. Cari mata pencaharian lain di luar laut setan kekacauan. Ye Yuan sangat menyadari darah dan kekejaman laut iblis kekacauan. Tanpa kekuatan bela diri mutlak, sama sekali tidak ada cara untuk memastikan keselamatan keluarga. Metode perdagangan karavan semacam ini untuk mencari nafkah mungkin mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Tetapi sebenarnya, itu hanya sekedar mesin penghasil uang bagi orang lain. Kekuasaan atas hidup dan mati masih dikendalikan di tangan orang lain. Lupakan tentang Yan Jun, bahkan Liu Yuseng veteran seperti ini tidak mungkin cocok dengan kelompok lain. Bab 867, di tempat tersembunyi di dalam kota, tiga pria sedang mengawasi seorang gadis kecil. Salah satunya mengenakan baju besi ringan, dia tinggi dan berotot. Jelas, dia adalah pemimpin dari ketiga orang tersebut. Tuan, gadis ini tidak patuh, biarkan kami merawatnya dengan baik. Salah seorang seniman bela diri berkata sambil menamparkan wajah gadis kecil itu dengan keras. Gadis kecil itu tidak berani berjuang lagi setelah dipukul. Tetapi pandangan keras kepala itu tetap ada sepenuhnya. Gadis yang dimaksud oleh orang itu adalah Yan Ling yang hilang. Yan Ling saat ini terikat di kursi, berjuang tanpa henti. Dia menatap tajam ketiga orang itu dengan marah, penuh kebencian. Dulunya saat diculik, dia masih kecil dan tidak merasa apa-apa. Tetapi penderitaan selama beberapa tahun membuat hidupnya lebih buruk dari neraka. Hal ini juga membuat Yan Ling jauh lebih matang dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Oleh karena itu, saat diculik oleh orang-orang ini, Yan Ling sangat membencinya. Orang yang mengenakan baju besi ringan melihat Yan Ling, matanya penuh dengan keraguan sambil berbisik, "Dulu, saya jelas menggunakan telapak tangan Pulse Severing Divine untuk memutus meridian gadis ini. Aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, dia benar-benar pulih, benar-benar tak terbayangkan." Ekspresi dua orang lainnya berubah, dan mereka berkata, "Tidak mungkin, telapak tangan kekuatan Pulse Severing Divine Tuan luar biasa. Apalagi seorang gadis kecil, bahkan seorang seniman bela diri berpengalaman pun tidak bisa menahannya. Bagaimana mungkin gadis ini bisa pulih? Mungkinkah Tuan Anda salah mengidentifikasinya?" Orang itu menggelengkan tangannya dan berkata, "Mungkin saya salah mengenali bocah ini, tetapi orang tuanya, saya tidak akan salah mengenalinya. Beberapa orang yang luar biasa datang ke kota awan transien untuk berdagang. Saya tahu mereka seperti telapak tangan saya. Yan Jun adalah yang paling luar biasa di antara mereka. Dulu, perdagangan itu hampir menguras semua tabungannya. Saya tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, dia telah mengumpulkan kekayaan yang cukup. Hehe, lalu bagaimana? Bukankah mereka hanya babi yang Tuan curi, dibantai setelah gemuk? Dengan gadis ini di sini, apakah kita masih takut Yan Jun tidak akan patuh?" kata seorang seniman bela diri. "Huhu, itu benar. Semua berkat babi gemuk itu, saya bisa memiliki kekuatan saat ini. Sekarang, saya hanya selangkah lagi dari alam tanpa fase," kata orang itu dengan baju besi ringan. "Selamat Tuan, Tuan adalah ahli dalam proklamasi pembantaian bumi. Setelah masuk ke alam tanpa fase, masa depan Tuan akan tak terbatas. Saat itu, tentu saja Anda tidak akan pergi tanpa manfaat." Ketika kedua orang mendengar ini, mereka sangat bahagia. Orang itu yang mengenakan baju besi ringan sebenarnya adalah ahli dalam proklamasi pembantaian bumi. Salah satu anak buahnya membungkuk dan bertanya, "Tuan, bagaimana cara mengurus gadis ini?" Orang dengan baju besi ringan itu berkata dengan senyuman kejam, "Kali terakhir, telapak tangan Pulse Severing Divine tidak membunuhnya. Saya tidak percaya bahwa sekarang tidak akan bisa membunuhnya juga. Kali ini, saya akan memutuskan semua meridiannya. Lihatlah bagaimana dia bisa bertahan." "Tuan, bawahan ini punya laporan penting." Tepat pada saat itu, suara ketukan yang kuat tiba-tiba terdengar di luar pintu. Pria parubaya yang mengenakan baju besi ringan mengerutkan alisnya dan berkata, "Masuklah." Seorang bawahan mendorong pintu dan masuk, mendekati pria parubaya yang mengenakan baju besi ringan dengan tergesa-gesa. Dia berkata, "Tuan, situasinya buruk.
seseorang ingin menantang Anda. Alis pria parubaya yang mengenakan baju besi ringan terangkat, dan dia tertawa keras sambil berkata, "Menantang saya, haha. Sudah begitu lama sejak ada orang yang berani mencari kematian seperti ini. Tidakkah dia tahu bahwa Tuan Kota Awan Transien adalah ahli peringkat 463 di proklamasi pembantaian bumi? Ini, orang yang menantang itu hanya seorang pemuda rana pencerahan surga tingkat kedua," kata bawahan itu setelah ragu sejenak. "Apa, seorang rana pencerahan surga tingkat kedua berani menantang Tuan Xie Ying? Apakah ini seseorang yang bosan hidup? Haha, ini pasti candaan. Meskipun Kota Awan Transien adalah kota kecil, reputasi Tuan Xie Ying dikenal luas. Pemuda ini pasti orang bodoh, melakukan hal bodoh seperti ini." Kedua bawahan itu seolah-olah telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Keduanya tertawa keras. Termasuk Xie Ying sendiri, memberikan senyuman ringan juga dan berkata kepada ketiga bawahannya, "Kalian semua awasi anak itu dengan baik. Saya akan pergi dan memenggal kepala anjing kecil itu terlebih dahulu." "Baik, Yang Mulia," tiga orang itu mengiyakan. Aturan Laut Iblis Kekacauan adalah bahwa siapapun dapat menantang Tuan Kota. Selama seseorang memiliki kekuatan untuk membunuh Tuan Kota, mereka dapat menggantikannya. Selain itu, selama seseorang menantang, Tuan Kota harus menerima tantangan tersebut, sampai salah satu pihak terbunuh. Secara logika, di bawah aturan semacam ini, penggantian Tuan Kota harus menjadi genesis yang sering terjadi. Tetapi pada kenyataannya, Tuan Kota Awan Transien, Xie Ying sudah berada di posisi ini selama lebih dari 1 dekade. Ketika dia menjabat, tentu saja ada beberapa orang yang merasa tidak puas dan menantangnya. Tetapi pada akhirnya, semuanya dibunuh olehnya tanpa pengecualian. Secara bertahap, orang-orang yang berani menantangnya semakin sedikit. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan Xie Ying semakin kuat, sampai akhirnya, Xie Ying menjadi ahli proklamasi pembantaian bumi. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Hari ini memang tiba-tiba, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Setelah Xie Ying pergi, ketiga bawahannya tidak melihat adanya masalah yang tersembunyi dari situasi tersebut. Ye Yuan duduk di depan Tuan Kota Manor dengan tenang, menutup matanya untuk bermeditasi, dengan tenang menunggu kedatangan Xie Ying. Orang yang menantang Xie Ying tidak lain adalah Ye Yuan sendiri. Di luar harapan Lin Xuang, Ye Yuan tidak pergi dan menyelamatkan Ling Er segera. Sebaliknya, dia datang langsung ke Tuan Kota Manor dan menantang Xie Ying di depan semua orang. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh Master Ye? Dia hanya seorang alkemis. Mengapa dia pergi dan menantang Tuan Kota Xie? Tuan Kota Xie adalah ahli proklamasi pembantaian bumi, menantang dengan kekuatannya. Bukankah itu mencari kematian? Bukankah dia mengatakan bahwa dia membantu Bo Xian mencari putrinya sebelumnya? Bagaimana dia mencari sampai ke sini dan menantang Tuan Kota? Kelompok tentara bayaran Laut Hijau dan suami istri Yan Jun semuanya ada di sini menyaksikan. Anggota kelompok tentara bayaran Laut Hijau semuanya mengisyaratkan dengan tangan, jelas sangat bingung dengan tindakan Ye Yuan. Lin Xuang meraih erat tangan suaminya dan berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya, "Suami, Master Ye pasti telah menebak sesuatu dan ingin memperjuangkan hak-hak Ling Er, tetapi..." Ekspresi Yan Jun sangat buruk, meskipun dia belum pernah bertemu dengan Xie Ying sebelumnya. Untuk bisa menculik Yan Ling dengan tenang di Cloud Transient City, siapa lagi selain Xie Ying? Tuan Kota Xie Ying jelas merupakan tersangka terbesar. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia juga tidak berdaya. Ahli proklamasi pembantaian bumi nomor 463 benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Apalagi Tuan Kota Manor masih memiliki banyak ahli. Awalnya, Yan Jun sudah merelakan diri dan mengeluarkan semua tabungannya selama beberapa tahun terakhir untuk Xie Ying. Yang tidak dia harapkan adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya keluar dan menantang Tuan Kota Xie Ying sendiri. Akhirnya, Yan Jun tidak bisa menahannya lagi dan datang ke depan Ye Yuan untuk mendesak, "Master Ye, saya tahu bahwa Anda memiliki niat baik, tetapi Xie Ying adalah ahli veteran proklamasi pembantaian bumi. Kekuatannya tak terduga. Menantang Tuan Kota, seseorang harus menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Anda melakukan ini untuk Ling Er. Kami suami istri akan merasa bersalah seumur hidup." Bab 868, Master Ye, kami suami istri sudah sangat berterima kasih atas pengobatan Ling Er. Tetapi Xie Ying, dia benar-benar tidak bisa diprovokasi. Segera pergi sekarang, tinggalkan Kota Awan Transien. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik, Lin Xuang mendesak juga. Namun suaranya belum mereda ketika seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah terbang di udara mendarat di depan Ye Yuan. "Haha, tanpa persetujuan saya, Xie Ying,
Bahkan jika kalian ingin pergi, kalian juga tidak bisa, karena kalian mengajukan tantangan, kalian harus memiliki kesadaran akan kematian. Ingin pergi? Kemana kalian bisa pergi? Kata Xie Ying dengan sombong. Ketika Yan Jun melihat Xie Ying, matanya ingin memancarkan api. Dia tidak tahan lagi dan berkata, Xie Ying, apakah kamu yang menculik Ling Er? Yan Jun awalnya berpikir bahwa Xie Ying akan membantah. Dia tidak mengharapkan Xie Ying sebenarnya akan tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi apa kalau iya? Apakah kristal esensi bumi yang saya inginkan sudah disiapkan? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Meskipun ada orang bodoh yang menantang kursi jabatanku ini, setelah waktu habis, saya akan mengirim putri Anda dengan cara yang sama. Jangan berpikir bahwa bocah ini bisa membeli waktu. Xie Ying mengakui dengan terang-terangan membuat Yan Jun semakin marah. Jika bukan karena khawatir bahwa kekuatan pihak lain terlalu kuat, dia benar-benar ingin naik dan mengorbankan nyawanya saat ini. Kita tidak punya dendam? Mengapa kamu terus-menerus mengincar saya? Yan Jun mendesak dengan kemarahan. Xie Ying melihat Yan Jun dengan kasihan dan berkata dengan merendahkan, mengapa? Haha, apa lelucon? Apakah Anda tahu tempat seperti apa Anda berada sekarang? Tempat ini adalah Laut Iblis Kekacauan. Di kora awan transien ini, saya adalah raja. Semuanya milik saya. Apakah kristal esensi bumi yang sedikit itu berarti? Saya tidak mengincar Anda, tetapi mengincar kalian semua, para pedagang perjalanan ini. Anda memanfaatkan sumber daya Laut Iblis Kekacauan untuk menghasilkan keuntungan besar. Jika begitu, biarkan kalian semua mengumpulkan, tunggu sampai kalian gemuk, lalu saya akan menyembelih dan memakannya. Ada apa dengan itu? Alasan seperti itu mungkin sangat konyol di dunia luar. Tetapi di kota awan transien ini, itu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Hal ini bisa terlihat dari ekspresi orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan. Mereka tidak menunjukkan pandangan yang sangat simpatik terhadap Yan Jun. Lebih banyak adalah sikap acuh tak acuh dan meremehkan. Di sini, seseorang hanya bisa menjadi domba yang orang lain bicarakan tanpa kekuatan. Di sini, belum pernah ada alasan untuk berbicara. Di kota awan transien city ini, kekuatan Xie Ying adalah yang paling kuat, jadi apapun yang dia lakukan adalah benar. Alasan mengapa dia melakukan aksi penculikan hanyalah agar tidak mengganggu rumput dan menakuti ular, untuk memberi pedagang-pedagang ini lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan. Yan Jun marah sampai dia gemetar, tetapi matanya mengungkapkan rasa putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa kristal esensi bumi bisa menyelesaikan segalanya, namun, dia salah. Selama bertahun-tahun, dia hanya menjadi domba orang lain, dibiarkan tumbuh besar. Hanya saja, ketika domba ini semakin gemuk, dan dia kembali akan disembelih oleh Xie Ying untuk kedua kalinya. Apapun yang kamu miliki, tunjukkan padaku. Mengapa kamu ingin berurusan dengan seorang gadis kecil tanpa senjata di tangannya? Dahulu, Ling Er masih bayi yang terbungkus kain. Lin Suang gemetar saat dia berbicara. Xie Ying mengepalkan tangannya dan berkata dengan mencemooh, bayi, di Laut Iblis Kekacauan, tidak memiliki kekuatan adalah dosa asli. Di sini tidak ada belas kasihan, hanya kekuatan. Kalian semua sudah tinggal di Laut Iblis Kekacauan begitu lama dan bahkan tidak bisa melihat melalui hal ini, bodoh. Kamu iblis, kakak Liu, saya berikan semua aset saya kepadamu. Saya memohon agar Anda membantu membunuh iblis ini untuk saya. Yan Jun tidak bisa menahan diri lagi dan ingin menggunakan seluruh kekayaannya untuk bertaruh dengan nyawa Xie Ying. Yan Jun sendiri juga berada di tingkat Heaven Enlightenment, tetapi di depan Xie Ying, dia terlalu lemah. Keduanya, suami dan istri, tidak mungkin menjadi lawan Xie Ying juga, mereka hanya bisa menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Ekspresi Liu Yuseng sangat buruk, dia tidak berpikir bahwa menghilangnya Ling Er sebenarnya akan melibatkan Xie Ying. Meskipun dia berhasil mengusir Tan Xi menggunakan formasi roh Profon sebelumnya, menghadapi Xie Ying yang kekuatannya lebih tinggi, Liu Yuseng ragu. Bos Yan, bukan karena saya, Liu Yuseng, mengejar hidup daripada menghadapi kematian, tetapi, saya benar-benar tidak sepadan dengannya, uang Anda, jika saya menerima pekerjaan ini, saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk menghabiskannya, Liu Yuseng berkata tanpa daya. Ketika kata-kata ini diucapkan, Yan Jun dan Lin Suang, kekuatan pasangan itu tampaknya habis, tanpa sadar mundur 2 langkah. Tentara bayaran Laut Hijau adalah kepercayaan terbesarnya, tetapi bahkan Liu Yuseng pun tidak bersedia bertindak. Apa harapan yang masih ada? Xie Ying semakin bangga ketika melihat situasi ini dan berkata dengan tawa keras, sudah kukatakan,
kota awan transien ini adalah duniaku, milik Xie Ying. Apa yang bisa dilakukan kelompok tentara bayaran kecil seperti ini padaku? Jika kalian bijaksana, siapkan uangnya dan kirimkan ke lokasi. Mungkin, kalian masih bisa melihat putri lucu kalian. Namun, tunggulah sampai saya membuang sampah ini terlebih dahulu sebelum berbicara. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani menantang kursi ini? Xie Ying melihat Ye Yuan dengan pandangan berkilau, tampak bersemangat. Sejak dia naik ke proklamasi pembantaian bumi, tidak ada yang menantangnya. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, ada seseorang yang datang sendiri untuk memberinya kesempatan untuk berlatih. Meskipun kekuatannya agak lemah, membunuh ayam untuk mengancam monyet sudah cukup. Ye Yuan selalu diam di samping. Tujuannya adalah untuk membuat suami dan istri Yan Jun mengetahui kekejaman Laut Iblis Kekacauan. Uang semacam ini memang tidak mudah untuk didapatkan. Tanpa kekuatan yang memadai, akhirnya akan sia-sia saja seperti mengambil air dengan saringan. Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit dan membuka mulutnya untuk mengatakan, omong kosong sudah dikatakan sepenuhnya. Saya bisa mengantarmu pergi sekarang. Apakah kamu akan menyerahkan token pembunuhan mutlak dengan sukarela? Atau apakah kamu ingin saya datang dan mengambilnya sendiri? Xie Ying terdiam dan menatap Ye Yuan seolah-olah dia melihat seorang bodoh saat dia berkata, orang sepertimu juga ingin token pembunuhan mutlak milikku. Kembali dan latih dirimu selama 100 tahun lagi. Token pembunuhan mutlak ini adalah tujuan kedua Ye Yuan datang ke kota awan transien. Karena hanya dengan memiliki token pembunuhan mutlak ini seseorang dapat masuk ke Slaughter Steps. Jika masuk dengan gegabah masuk, seseorang akan dihancurkan. Setiap kota memiliki seorang pemegang token pembunuhan mutlak. Untuk mendapatkan token pembunuhan mutlak untuk masuk ke Slaughter Steps, hanya bisa dicapai dengan membunuh seorang tuan kota. Jika tuan kota yang berkuasa memasuki Slaughter Steps akan mengirimkan token lain untuk tuan kota berikutnya. Tentu saja, proses ini akan menjadi perjuangan berdarah lainnya. Yan Jun dan istrinya terkejut. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka terkejut. Mereka segera mendekati Ye Yuan dan berkata, Master Ye, kamu adalah orang yang menyelamatkan keluarga kami. Kami tidak bisa membiarkanmu mengorbankan hidupmu dengan sia-sia. Kebaikanmu, Suang Er dan saya akan selalu mengingatnya. Hanya saja, kami hanya bisa membayar baliknya di kehidupan berikutnya. Ye Yuan tersenyum lebar ketika mendengar itu dan berkata, Tuan Yan terlalu khawatir. Saya datang ke kota awan transien meman karena token pembunuhan mutlak. Hanya saja, saya tidak mengharapkan Ling Er akan terlibat dalam insiden seperti ini. Karena masalah ini dilakukan oleh Xie Ying, maka itu sekaligus menyelamatkan banyak masalah bagiku, menggabungkan dua hal menjadi satu. Penderitaan yang Ling Er alami selama beberapa tahun terakhir, biarkan dia yang membayar dengan darah. Yan Jun terdiam dan bergumam, tapi, dia adalah ahli proklamasi pembantaian bumi, kamu hanya seorang ahli alkimia, tidak mungkin mengalahkannya. Ye Yuan memukul bahu Yan Jun 2 kali dengan lembut dan berkata, saya percaya bahwa kali ini, Anda seharusnya telah melihat dengan jelas seperti apa Laut Iblis Kekacauan. Setelah saya menyelamatkan Ling Er, Anda bertiga harus meninggalkan tempat ini dan tidak pernah datang kembali. Tempat ini bukan tempat yang seharusnya Anda kunjungi. Bab 869. Orang sombong yang bodoh, akan segera kehilangan hidupnya dan masih ingin menyelamatkan orang lain, kata Xie Ying dengan cemoohan. Sikap tenang Ye Yuan membuat Xie Ying sangat tidak senang. Berakting juga harus ada batasnya. Seorang Heaven Enlightenment level kedua menantang ahli proklamasi pembantaian bumi. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Iblis Kekacauan. Bagi ahli proklamasi pembantaian bumi, selalu mereka yang menantang orang lain dengan melintasi alam. Kapan mereka pernah ditantang oleh orang lain sebelumnya? Yan Jun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia dengan lembut didorong oleh energi esensi Ye Yuan. Keduanya, ia dan Lin Suang, segera didorong ke sisi. Yan Jun tidak bisa tidak terdiam. Dia juga adalah seorang ahli rana pencerahan surga. Didorong oleh Ye Yuan seperti ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Yuan berdiri dengan tangan terlipat di belakangnya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Apakah peringkat proklamasi pembantaian bumi Anda hanya didapat dengan mulut Anda? Begitu banyak omong kosong. Ekspresi Xie Ying menjadi dingin, dan dia berkata, bocah dungu, kamu akan mati sangat mengerikan. Niat membunuh yang keras tiba-tiba meledak, hampir menjadi benda nyata. Penonton di sekitarnya sama sekali tidak bisa menahan niat membunuh ini dan buru-buru mundur dan menyebar. Sudah lama tidak melihat Xie Ying bertindak, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Niat membunuhnya telah terkondensasi menjadi nyata.
tampaknya pemahamannya dalam pembantaian Supreme Niat Sejati telah meningkat lebih jauh. Tidak heran peringkat proklamasi pembantaian buminya naik tanpa henti beberapa tahun belakangan ini. Tampaknya dia sudah tidak jauh dari alam tanpa fase. Bocah ini menantang Xie Ying hanya mencari kematian. Posisi Xie Ying diperjuangkan dengan hasil pertempuran yang sah. Meskipun dia tidak bergerak selama bertahun-tahun, kekuatannya jelas terus meningkat. Pada saat ini, ketika Xie Ying sekali lagi memperlihatkan kekuatannya di depan semua orang, tidak ada yang akan merasa optimis tentang Ye Yuan sama sekali. Niat sejati pembantaian adalah konsep yang dipahami secara universal oleh para ahli bela diri di Laut Iblis Kekacauan. Konsep pembantaian juga adalah supremasi niat sejati yang teratas. Ketika dikultivasikan ke tingkat ekstrim, itu juga sama sekali tidak kalah dengan konsep yang membara. Setelah dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi, seseorang dapat membingungkan keadaan mental lawan hanya dengan mengandalkan konsep yang dikeluarkan oleh ahli bela diri, dan kemudian melakukan serangan pertama dari situ. Ye Yuan berdiri dengan tangan terlipat di belakangnya, berdiri di tengah badai dengan sangat nyaman, tampak sangat tenang. Niat sejati pembantaian sangat kuat, tetapi hanya berdasarkan pemahaman Xie Ying, itu tidak bisa menggoyahkan Ye Yuan sedikit pun. Melihat adegan ini, ekspresi Xie Ying juga berubah sedikit. Tampaknya bocah ini juga tidak tanpa kemampuan sama sekali untuk berani mengganggu keadaan. Tiba-tiba, sosok Xie Ying meledak, pedang di tangannya tiba-tiba menghilang dengan aneh. Pedang tanpa bayangan, akhirnya pedang tanpa bayangan Xie Ying muncul lagi. Dia menarik pedangnya tanpa jejak, benar-benar sulit ditebak. Saya tidak percaya bahwa ini adalah gerakan pembunuh yang dia gunakan saat menyerang. Pada saat Xie Ying bergerak, seseorang segera berteriak kaget. Ye Yuan perlahan menutup matanya, seluruh dirinya memasuki alam hati seperti batu monolit, mengetahui semua sekitarnya seperti telapak tangannya sendiri. Suara benturan logam yang jelas terdengar. Ye Yuan dan Xie Ying terpisah saat bersentuhan. Ye Yuan bahkan dipukul mundur beberapa puluh langkah. Bocah ini benar-benar menggunakan kekuatan tubuhnya untuk bertabrakan frontal dengan Xie Ying. Seberapa kuat tubuhnya? Gerakan pedang yang begitu cepat, bagaimana dia melihatnya? Tidak heran bocah ini berani menantang Xie Ying. Ternyata kekuatannya sebegitu besar, tapi tampaknya dia masih belum cocok dengan Xie Ying. Satu gerakan saja sudah cukup. Xie Ying tidak bergerak sama sekali. Sementara Ye Yuan dipukul mundur beberapa puluh langkah, siapapun yang lebih unggul segera ditentukan. Heh, tidak heran Anda begitu sombong, ternyata tubuh Anda sudah dikultivasikan ke tingkat seperti ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, tidak ada gunanya juga. Siap mati, Xie Ying tertawa dingin. Mengayunkan pedangnya, dia menyerang lagi. Dalam sekejap mata, kedua orang terlibat dalam pertempuran selama beberapa puluh ronde. Xie Ying mengangkat kakinya dan tiba-tiba menginjak dada Ye Yuan, langsung menendangnya jauh. Master Ye, Yan Jun sudah lama tercengang kagum. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih menjadi ahli jalur bela diri yang begitu hebat. Melawan ahli seperti Xie Ying, dia sebenarnya hanya sedikit dalam posisi yang merugikan. Tapi gerakan ini, membuat Yan Jun terkejut. Ye Yuan terlihat sangat baik-baik saja. Berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, dia berkata, tidak buruk, sedikit menarik. Lagi, kaki Xie Ying mendarat tepat di dada Ye Yuan, dan dia saat ini senang dengan dirinya sendiri, melihat bahwa Ye Yuan tampak baik-baik saja, ekspresinya menjadi jelek. Kaki ini, dia tidak menahan banyak, Ye Yuan sebenarnya sama sekali tidak terluka. Tubuh yang tangguh, pertahanan ini juga sangat kuat. Tampaknya hanya konsep pembantaian yang dapat menembus pertahanan Ye Yuan. Bocah, kali ini kamu tidak akan beruntung. Xie Ying mengayunkan pedangnya dan menyerang lagi, bertempur dengan Ye Yuan lagi. Konsep pembantaian Xie Ying menyebar ke segala penjuru, sangat ganas. Dibandingkan dengan itu, Ye Yuan seperti batu keras di tengah angin ribut dan hujan deras. Tidak peduli seberapa ganas badai, dia tetap bertahan dengan kokoh seperti batu. Hanya saja, orang-orang yang memiliki pandangan tajam bisa melihat bahwa Ye Yuan masih dalam keadaan kalah. Xie Ying sangat ingin menggunakan konsep pembantaiannya untuk menangani Ye Yuan. Tetapi setiap kali, itu dengan cerdik dihindari oleh Ye Yuan. Namun, meskipun Ye Yuan menghindari bagian-bagian vital, dia dalam kesulitan sepanjang proses. Setelah 1000 pertukaran, dia sudah menderita luka eksternal yang cukup serius. Hehe, bahkan jika kamu sepotong logam, kamu akan mati akibat cedera serius pada tingkat ini. Xie Ying sangat sabar. Jika Ye Yuan ingin menarik waktu, maka dia ingin melihat siapa yang mampu membuang-buang waktu. Tapi Ye Yuan seolah-olah tidak menyadarinya.
dia masih mengayunkan tinjunya terus-menerus, tidak memberi Xie Ying kesempatan untuk bernafas sama sekali. Master Ye, jangan bertarung lagi. Jika Anda terus bertarung, Anda akan mati. Yan Jun benar-benar tidak bisa lagi melihat dan berteriak dari sisi. Kamu terlalu polos. Pada titik ini, apakah Tuan Kota Xie masih akan membiarkannya pergi dengan hidup? Tapi bisa memaksa Tuan Kota Xie hingga ke titik ini. Dia seharusnya sudah cukup bangga, kata salah satu pengikut Xie Ying dengan tawa besar. Bodoh, ini adalah pertarungan sampai mati, hingga salah satu pihak mati, itu tidak akan berhenti. Bocah ini terlalu menghargai kemampuannya, hingga berani menantang Tuan Kota Xie, dia pantas mati. Melihat Ye Yuan akan dikalahkan, semua orang merendah dengan menghina atas penaksirannya yang berlebihan terhadap kekuatannya. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan selalu berada dalam situasi menerima pukulan secara pasif, tidak ada peluang kemenangan yang bisa dilihat sama sekali. Meskipun kekuatan Ye Yuan melebihi ekspektasi semua orang, sangat jelas bahwa kesenjangan dengan Xie Ying terlalu besar. Mereka tentu saja tidak menemukan bahwa mulai dari sekarang, ekspresi Xie Ying menjadi semakin serius. Kekuatan yang digunakan Ye Yuan menjadi lebih besar, setiap pukulannya seperti palu raksasa, membawa kekuatan benturan yang sangat besar. Xie Ying bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak bisa menahannya. Selain itu, setiap pukulan Ye Yuan yang mendarat, seluruh tubuh Xie Ying merasa seperti terbakar oleh api. Kekuatan benturan yang luar biasa dan kekuatan pembakaran membuat seluruh tubuhnya sangat tidak cocok. Tiba-tiba, pupil Xie Ying menyusut pukulan Ye Yuan ini tiba-tiba menghilang di depan matanya, hanya terdengar suara dentuman keras, tubuh Xie Ying dihantamkan langsung ke tanah seperti peluru meriam. Suara-suara yang mengejek Ye Yuan tiba-tiba terputus. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Otak mereka tidak mampu mencerna untuk sesaat. Barusan, jelas Xie Ying yang mendominasi mutlak. Mengapa dia kalah dalam sekejap mata? Bab 870, ini, apa yang sedang terjadi di sini? Xie Ying jelas menekan bocah ini dari segala penjuru. Bagaimana bisa tiba-tiba seperti ini? Seorang ahli proklamasi pembantaian bumi benar-benar kalah dari seorang rana pencerahan surga tingkat kedua yang tadi kenal dan tak berarti, terlalu tidak masuk akal. Xie Ying tiba-tiba terpukul membuat semua orang sangat terkejut. Jelas, Xie Ying telah menekan Ye Yuan dari segala penjuru, dan dia hampir saja dikalahkan. Bagaimana bisa plot tiba-tiba berbalik? Xie Ying berjuang untuk berdiri, terlihat sangat malang. Dia menundukkan kepala untuk melihat dirinya. Baju besi ringan yang dia kenakan sebelumnya sebenarnya hancur oleh Ye Yuan dengan satu pukulan dan sudah sepenuhnya kehilangan fungsinya. Yang juga berarti bahwa jika Ye Yuan memberinya satu pukulan lagi, dia pasti akan menghadapi kematian. Titik hidup dan mati barusan, itulah baju besi ringan ini yang menyelamatkan hidupnya. Baju besi ringan ini diperolehnya dengan harga besar, ini demi menyelamatkan hidupnya. Dia tidak mengharapkan bahwa Ye Yuan hanya menggunakan satu pukulan untuk menghancurkannya. Mengingat pukulan tadi, Xie Ying masih merasa ketakutan di hatinya. Baju besi ringan di atasnya adalah baju besi profan bergrade tinggi, ternyata tidak berfungsi lagi di bawah satu pukulan Ye Yuan. Seseorang bisa membayangkan seberapa luar biasa kekuatan pukulan Ye Yuan tadi. Harus diketahui bahwa menghancurkan baju besi ringan bergrade tinggi melebihi perbaikan adalah level kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memutuskan pedang. Selain baju besi ringan, masih ada energi pelindung. Tidak hanya Ye Yuan langsung memecahkan energi pelindung Xie Ying, tetapi kekuatan sisa bahkan menghancurkan baju besi pelindung bergrade tinggi itu. Pukulan ini terlalu menakutkan. Xie Ying melihat Ye Yuan, matanya menunjukkan rasa takut yang sangat besar. Kamu sebenarnya menguji gerakanmu padaku. Pada saat ini, jika Xie Ying masih belum mengerti bahwa Ye Yuan hanya memperlakukan dirinya sebagai target untuk berlatih keterampilan, maka dia akan terlalu bodoh. Teknik pukulan Ye Yuan menjadi lebih kuat dan lebih tajam dalam pertempuran. Semakin mahir, menghasilkan pelepasan pukulan yang menakutkan dari belakang. Kekuatan pukulan itu pasti mampu menghancurkan seorang martial artis tingkat alam tanpa fase. Rana pencerahan surga tingkat kedua dan dia dapat melintasi alam kultivasi utama untuk mengeliminasi martial artis tingkat alam tanpa fase. Konsep seperti apa ini? Benar bahwa martial artis proklamasi pembantaian bumi kuat, tetapi ketika mereka dihadapkan dengan rana pencerahan surga tingkat kedua, itu juga tidak mungkin memiliki kekuatan yang sebegitu kerasnya. Ye Yuan di sisi terlihat agak santai, tetapi tubuhnya sangat kuat. Serangan Xie Ying tidak menyebabkan luka yang sangat substansial padanya. Ye Yuan berkata enteng ketika mendengar itu, kamu tidak terlalu bodoh, berkatmu. Pukulan bayangan naga void saya akhirnya dikuasai.
Pukulan ini adalah hasil gabungan dari tanda api Void dan gelombang naga. Alasan mengapa dia memilih Xie Ying untuk menguji gerakan ini adalah karena Xie Ying cukup kuat. Tentu saja, Ye Yuan juga memiliki kekuatan untuk membunuh Xie Ying dengan mengandalkan pedang nol mengambang. Ekspresi Xie Ying sangat buruk, tetapi ketakutannya terhadap Ye Yuan mencapai puncak. Kamu, pukulan tadi, sebenarnya mengandung niat sejati tertinggi yang membara. Apa, mereka berdua bertukar 1000 gerakan, dan ternyata anak itu hanya menguji gerakan, terlalu menakutkan, sebenarnya berani menggunakan ahli proklamasi pembantaian bumi untuk menguji gerakan. Seberapa percayanya pria ini? Apa yang dikatakan Xie Ying tadi, niat sejati tertinggi yang membara, ini, bukankah itu kemampuan tertinggi seorang Raja Ilahi Spirit Bristle yang dapat diarti? Anak ini, bagaimana dia melakukannya? Percakapan Ye Yuan dan Xie Ying membuat para ahli bela diri di sekitar mereka menjadi bengong. Sebelumnya, mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan mampu menahan pukulan sama sekali. Tidak pernah mereka sangka Ye Yuan sama sekali tidak memperhatikan Xie Ying. Berani menggunakan ahli proklamasi pembantaian bumi untuk menguji gerakan, Ye Yuan pasti memiliki keyakinan yang mutlak. Bahkan jika dia tidak menggunakan gerakan yang baru dikuasainya, Ye Yuan sama-sama memiliki kemampuan untuk membunuh Xie Ying juga. Namun, Ye Yuan hanya berada di Heaven Enlightenment Realm tingkat kedua. Melihat Xie Ying, Ye Yuan berkata acuh tak acuh, setidaknya kamu punya beberapa wawasan. Sekarang, aku bisa mengirimmu pada jalanmu. Selesai berbicara, tubuh Ye Yuan bergerak, berencana untuk memusnahkan Xie Ying dengan satu pukulan. Tunggu dulu, jika kamu berani membunuhku, gadis kecil itu pasti juga mati. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkannya? Aku ingin melihat bagaimana cara kamu menyelamatkannya, kata Xie Ying dengan senyum dingin. Wajah Yan Jun dan istrinya berubah mendengar kata-kata ini dan menegur dengan marah. Xie Ying, kamu, tak tahu malu. Xie Ying tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, tak tahu malu. Pemenang menjadi raja, yang kalah jadi perampok tak tahu malu. Istilah ini sama sekali tidak berlaku di Laut Iblis Kekacauan. Nak, sejak kamu ingin token pembunuhan mutlak, apakah kamu sudah siap untuk merendahkan diri? Apakah kamu ingin hidupmu sendiri atau nyawa gadis kecil itu? Pilihlah salah satunya. Ye Yuan mendarat di tanah dan melihat Xie Ying dengan kasihan sambil berkata dengan senyum samar, jika aku ingin membunuhmu, tak ada yang bisa menghentikanku. Xie Ying terbawa oleh momentum yang ditimbulkan Ye Yuan dan sebenarnya secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Bergidik gigi, dia berkata, apakah kamu tidak peduli lagi dengan hidup dan mati gadis kecil itu? Ye Yuan tersenyum dan menunjuk ke arah kerumunan saat berkata, apakah gadis kecil yang kamu bicarakan itu, dia? Setelah mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ye Yuan dan melihat ke sana, ekspresi Xie Ying berubah drastis. Kakinya menjadi lemah, dan seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Ini, bagaimana mungkin, di kerumunan, seorang pemuda menggendong seorang gadis kecil dalam pelukannya, siapakah gadis kecil itu selain Yanling? Ketika Yan Jun dan istrinya melihat Yanling, mereka tidak bisa menahan diri dan mengusap mata mereka saat mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ling ayah, ibu, Firi membawa Yanling dan datang di depan Yan Jun dan istrinya, dan dia mengembalikannya ke Lin Suang. Keluarga itu tumpah air mata. Ling ini semua kesalahan ayah dan ibu. Menyebabkanmu menderita, keluarga itu menangis dengan pahit di bahu satu sama lain. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun dan mengakhiri Xie Ying dengan satu gerakan rapi. Tanpa daya untuk mengusir, Xie Ying bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengayunkan. Sebuah token terbang ke tangannya dari zombie Xie Ying. Saat ditangkapnya, sebuah kill Linky yang ganas meluncur dari depan. Sebuah kata, kill, merah menyala tertulis di token itu. Token ini adalah Absolute Kill Token, dengan itu, Ye Yuan akan dapat memasuki Slaughter Steps dan memulai perjalanan yang penuh darah dan pembantaian. Meneteskan darah untuk mengakui tuan, segera masuk ke tubuh Ye Yuan adalah sebuah kill Linky yang sangat kuat, menyerang samudera kesadarannya Ye Yuan. Dalam sekejap, seolah-olah Ye Yuan telah jatuh ke dalam pembantaian tak berujung, dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan masuk ke alam hati seperti monolit, itu seketika menekan keinginan membunuh ini. Bagaimana mungkin niat membunuh sembarangan bisa mengalahkan hati seperti monolit Ye Yuan? Pada saat ini, setiap tindakan Ye Yuan diawasi dengan seksama oleh semua orang. Ketika semua orang melihat bahwa dia benar-benar meneteskan darah untuk mengakui tuan di tempat itu, semuanya terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Absolute Kill Token berisi niat membunuh yang sangat kuat,
Satu kesalahan bisa membuat seorang ahli bela diri berubah menjadi mesin pembunuh. Ketika orang biasa mendapatkan absolute kill token ini, mereka semua akan mencari tempat tanpa siapapun untuk masuk ke dalam keterasingan. Siapa yang akan searogan Ye Yuan? Tapi mereka dengan jelas melihat bahwa mata Ye Yuan hanya keruh sejenak, lalu pulih kembali dengan jelas. Kepala kota yang baru terangkat ini terlalu menakutkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a